Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Kau tunjukkan lewat Putramu Yesus apa kebahagiaan sejati, apa harapan manusia satu dengan Tuhan dalam kemuliaan seperti Yesus yang menunjukkan kepada ketiga murid Yohanes, Yakobus dan Petrus. Bantu kami untuk tetap setia dan tekun dalam hidup dalam situasi dan problem yang kita hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin sukacita, abadi, kekal? Pasti kita semua mau. Tetapi kebahagiaan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yesus hari ini menunjukkan perubahan rupa wajah, transformasi, transfigurasi wajahnya, berkilau-kilauan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dan di situ ada Musa dan Elia, nabi besar, tokoh besar perjanjian lama. Elia dan Musa dan para kudus lain, coba lihat, sudah di surga, memandang Yesus yang kemuliaan, mengagumi, meneguhkan apa yang dilakukan oleh Yesus, terjadi pada Yesus. Dan itu kuasa Allah. Dan itu juga yang diwartakan, diberikan, dinyatakan kepada kita semua. Bahagia itu seperti itu. Nah, bagaimana kita mau menjadi bahagia seperti itu? Yaitu kita punya iman yang dalam. Satu-satunya jalan untuk sampai ke kesucian dan kebahagiaan itu hanya beriman kepada Yesus. Sekali lagi, hanya beriman kepada Yesus. Tidak kepada yang lain. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh dunia dan apapun juga tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan kepada saya, kepada kita. Bagaimana kita bisa mencapai, dalam tanda petik mendapat anugerah yang begitu luar biasa? Yaitu kalau kita mengikuti Yesus. Contohnya adalah Elia dan Musa. Bagaimana Musa dipanggil Tuhan, ya, dengan situasi masa lalunya yang pahit, jatuh dan bangun bertahun-tahun, kemudian dipanggil Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, meski dia tidak percaya, mulai bangkit, beriman, iman itu pergulatan. Demikian juga dengan Elia, 3 tahun dia mengungsi ke sungai Kerit, berdiam, menemukan kehendak Allah. Jadi apa yang mau kita lakukan dalam hidup? Apa saja yang kita alami, hidup yang kita alami, entah penderitaan, entah susah, entah salib, entah sulitan, apapun juga. Lihatlah itu dalam perspektif iman kita kepada Tuhan, mendidik, membentuk, menggocoh kita, menghajar kita. Tapi tetap beriman, tetap yakin. Itulah cara Tuhan mendidik kita untuk iman itu semakin dalam. Sama seperti Abraham misalnya. Dia dipanggil bacaan pertama hari ini. Dia dipanggil dari Irak sekarang untuk mendapatkan janji Tuhan. Ya, dan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Ya, akan sebanyak pasir di pantai. Apa yang kau berkati akan diberkati. Siapa yang kau kutuk akan kau kutuk. Luar biasa. Janji Tuhan. Dan itu janji kita juga semua. Anda Bapak menjadi Bapak dan Ibu. Apakah Anda mau ingin supaya Anda menjadi berkat bagi orang lain? Bagi anak-anakmu. Hanya beriman. Sekali lagi beriman. Yakin. Ya. Jadi saudaraku terkasih, dan Abraham mengalami itu dalam perjalanan yang begitu sulit, begitu jauh, begitu melepaskan masa lalunya untuk sampai kepada pengalaman akan Allah yang dahsyat itu. Ya, harus mengorbankan anaknya Ishak, lalu diganti dengan apa? Dengan domba, dan domba itu sekarang ini Kristus sendiri, anak domba Allah, si biru-biru itu si anak domba Allah. Yesus sendiri. Jadi Yesus, siapakah Yesus bagi kita? Korban yang taat hanya kepada Tuhan, bukan kepada iblis atau setan. Minggu lalu identitas Yesus diuji, engkau anak Allah, tapi taatlah kepadaku, kata iblis. Tidak, Yesus mengatakan, aku anak Allah hari ini. Inilah anak yang kucintai, kepadanya ku berkenan, kita hanya taat kepada Tuhan.
bukan kepada siapa-siapa, kepada Yesus. Maka mari saudaraku, semoga kita taat hanya kepada Yesus. Karena Yesus yang hanya memberikan kedamaian, ketentraman, keabadian, kekekalan abadi. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.